Shalom Bapak Ibu yang terkasih, apa kabarnya? Saya berharap kita semua dalam keadaan yang baik dan sehat dalam pemeliharaan Tuhan, amin. Kita kembali berjumpa di dalam persekutuan doa Jumat dan kita akan merenungkan sebuah tema tentang kerendahan hati. Apa yang Tuhan mau bagi kita untuk kita menjadi orang yang rendah hati? Nanti kita akan bersama belajar, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu kita akan mengawalinya di dalam doa. Mari sebelum kita mulai, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Kami datang dan bersyukur di hadapan-Mu ya Bapa, untuk kebaikan dan kemurahan yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk pemeliharaan yang Tuhan anugerahkan sehingga kami masih beroleh kesehatan sampai hari ini. Kami juga bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan keseharian kami. Di dalam aktivitas kami, Tuhan selalu hadir, Tuhan selalu memberkati kami. Dan jikalau malam hari ini, di dalam persekutuan ini, kami akan bersama-sama belajar dan merenungkan firman-Mu, biarlah Tuhan memberi kami pencerahan sehingga kami boleh mengerti apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Kami juga akan berdoa bersama, kami akan menguatkan, kami juga akan menaikkan pujian bagi Tuhan, karena kami tahu hanya Engkau yang layak menerima pujian kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan menaikkan syukur kami. Amin. Selamat malam Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Pada persekutuan doa Jumat pada malam hari ini, kita akan bersama-sama merenungkan akan firman Tuhan yang terambil dari Yakobus pasal yang keempat, ayat pertama sampai ayatnya yang keenam. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa, karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab kamu meminta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Jangan kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena ia berkata, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Nah, malam hari ini kita merenungkan tentang kerendah hatian. Ketika kita bertemu dan kemudian bersapa dengan orang-orang di sekitar kita, kita sering mendapati bahwa orang yang kita ajak bicara itu menyenangkan atau kurang menyenangkan tergantung dari sikap dia dan juga sikap kita sendiri tentunya. Kalau kita bertemu dengan orang yang tinggi hati, orang yang congkak, maka kita cenderung untuk bertanya-tanya, apa sih yang dia punya yang menjadi alasan dia begitu congkak? Di lain pihak, kalau kita bertemu dengan orang yang rendah hati, kita terus mengetahui bahwa dia sebetulnya mempunyai kemampuan, dia mempunyai apa-apa yang dia dapat banggakan, tetapi dia sama sekali tidak menunjukkan hal itu sebagai sesuatu yang dia perlu bangga-banggakan. Sehingga itu pun memancing reaksi dari kita, bagaimana kita berlayanan dengan dia. Orang yang tinggi hati itu cenderung untuk merasa lebih baik dari orang lain. Dia
merasa dirinya tidak tergantikan, sehingga kalau tidak ada, mungkin pelayanan atau pekerjaan itu jadi tidak dapat dilaksanakan. Segala sesuatu akan berantakan karena tidak ada dia. Dan suatu tanda yang lain dari orang yang congkak ialah bahwa dia sulit sekali menerima koreksi. Dia merasa bahwa dia sudah cukup baik, bahkan dia lebih baik. Mengapa dia menerima koreksi sehingga dia tidak senang akan hal itu. Nah, mungkin kita tidak sampai demikian, tetapi kemudian ada juga sikap-sikap yang menunjukkan bahwa kita juga tidak rendah hati. Kalau kita melakukan sesuatu dengan mengandalkan kemampuan kita sendiri, baru kalau sudah macet, kita baru ingat, oh iya, saya tadi kok tidak berdoa dan belum berdoa. Pertama-tama kita mau melakukan itu dengan kemampuan kita sendiri dulu, dengan pikiran kita sendiri, dan baru kalau macet, baru kita ingat untuk minta pertolongan Tuhan. Sedangkan kalau kita membaca di dalam Amsal pasal 3 ayat 5 dan 6 dikatakan di sana, percayalah Tuhan dengan segenap hatimu, jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah dia di dalam segala lakumu, setiap lakumu, maka dia akan meluruskan jalanmu. Nah, lain halnya kalau kita ini sadar diri, kita dari permulaan sudah datang kepada Tuhan, kita mohon pertolongan dia, dan di dalam kita melakukan segala sesuatu itu kita mengandalkan kuasanya. Nah, hal itu menunjukkan bagaimana kita itu perlu bersikap rendah hati, terutama ketika kita membaca ayat yang ke-6, Allah menentang orang yang congkak, tetapi dia mengasihani orang yang rendah hati. Dikatakan di sini bukannya Allah itu kurang senang, tapi Allah menentang. Lah kalau kita itu ditentang oleh Tuhan, apa jadinya dengan kita? Dan kemudian dikatakan tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Memang di dalam bahasa Indonesia dikatakan mengasihani, seolah-olah asal katanya itu kasihan. Tetapi di dalam bahasa lain dikatakan bahwa Allah itu memberikan anugerah. He gives grace kepada orang yang rendah hati. Dan kalau kita ini mendapatkan anugerah dalam arti bahwa kita sebetulnya tidak layak untuk menerima sesuatu, tetapi tetap aja kita diberi. Itu namanya anugerah. Kalau kita rendah hati, Tuhan memberikan anugerah itu. Apa-apa yang di luar persangkaan kita, Tuhan berikan kepada kita. Karena kita rendah hati. Nah, itulah yang sikap yang kita ingin pelajari pada malam hari ini, bahwa untuk dapat melanjutkan hidup kita, untuk dapat melanjutkan pelayanan kita, kita perlu belajar untuk rendah hati. Karena rendah hati itu kemudian tidak saja membenarkan hubungan kita dengan Tuhan, tetapi juga kalau kita membaca ayat-ayat pertama dari pasal 4 tadi, itu akan menolong kita di dalam hubungan satu dengan yang lain. Mari kita datang kepada Tuhan dan kita mohon Tuhan memberikan kita hati yang rendah, sikap yang rendah hati. Amin.